Dan untuk mengelaborasi bahaya mutasi virus varian N439K ini telah bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, Amin Subandrio. Selamat sore Pak Amin, apa kabar Pak? Selamat sore Mbak Fani. Ya, Pak Amin, ini setelah B117 ada lagi nih Pak mutasi baru virus COVID-19 yaitu N439K yang katanya lebih berbahaya. Apa yang membuat mutasi virus tipe terbaru ini lebih berbahaya dibanding dengan varian-varian lain ataupun mutasi yang lain, Pak? Baik Mbak, mutasi N439K ini punya sifat sebetulnya secara virulens tidak lebih ganas daripada virus-virus corona yang lainnya, tetapi dia memiliki sifat punya ikatan lebih kuat ya, ke reseptor ACE2 di permukaannya manusia, sehingga itu kemungkinan bisa menyebabkan dia bisa menginfeksi lebih cepat daripada virus-virus yang lainnya. Selain itu juga dia bisa memiliki sifat resisten atau bisa bertahan terhadap antibodi netralisasi yang muncul setelah baik setelah vaksinasi maupun setelah sembuh dari infeksi COVID-19. Oke, berarti untuk penularnya sendiri lebih cepat begitu ya Pak ya dibanding dengan mutasi-mutasi bentuk lainnya begitu ya? Ya, dikhawatirkan demikian karena dia ikatannya lebih kuat ya. Jadi afinitasnya lebih kuat ke reseptor itu. Oke, nah tadi Pak Amin juga berkata bahwa resistansi dari mutasi virus COVID-19 yang baru ini lebih kuat begitu untuk bisa bertahan di antibodi virus COVID-19. Berapa lama Pak resistansinya sendiri? Itu hitungnya tidak terkait dengan waktu ya, tetapi ketika ada antibodi maka harusnya virus itu kan bisa dinetralisasi ya kalau antibodinya disebut sebagai neutralizing antibody. Tetapi mutasi ini bisa bertahan di serangan antibodi itu, sehingga yang seharusnya dinetralisasi dia menjadi tetap hidup, jadi tetap bisa masuk ke dalam manusia. Oke, berarti bisa dikatakan apakah ini lebih kuat begitu Pak jika dibandingkan dengan mutasi yang lain? Ya, kita tidak pakai istilah lebih kuat ya, tapi lebih resisten. Oke. Ya, lebih resisten itu artinya lebih bisa bertahan ya terhadap serangan antibodi. Tapi itu sekali lagi semuanya ditemukannya di laboratorium. Nah, tugas kita adalah sekarang mengamati di lapangan apakah memang betul mereka-mereka yang misalnya kasusnya berat itu memang diinfeksi oleh mutasi ini. Oke, baik. Berarti memang pengamatan dari kasus-kasus yang sudah ditemukan, yaitu tadi di awal sebelumnya, di informasi sebelumnya 48 kasus. Dari pengamatan di lapangan sendiri Pak, sejauh ini seperti apa? Jika seseorang terkena mutasi virus jenis ini, gejala apa saja yang timbul? Apakah relatif sama dengan mutasi-mutasi yang lain atau varian yang lain, atau apakah ada yang berbeda? Ya, saat ini tentu Kementerian Kesehatan sedang mengumpulkan data-data terkait pasien-pasien tadi, karena seperti tadi sudah dilaporkan 48 kasus ini sudah ditemukan sejak bulan November tahun lalu, dan saat itu perhatian terhadap N439K ini belum terlalu besar, tetapi baru belakangan berdasarkan berbagai kajian yang dilakukan oleh beberapa institusi di luar negeri didapatkan informasi bahwa mutasi ini menyebabkan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, saat ini kan dari November sampai dengan bulan Maret ini sudah sekitar 4 bulan lebih, ya. Nah, kasusnya harus dilacak kembali sudah ada di mana, dan itu kita harus membuka kembali semua catatan pasien-pasien yang
sampelnya dikirim ke laboratorium dan diketahui terinfeksi oleh virus yang membawa mutasi N439K ini. Nanti kita bisa menyimpulkan apakah di Indonesia memang fenomena itu jadi, ya, artinya ada keterkaitan antara mutasi itu dengan entah itu berat ringannya penyakit atau mungkin dikaitkan dengan meningkatnya kematian atau adanya kecepatan menular yang lebih tinggi, ya, atau bentuk klaster yang lebih banyak, itu masih akan dikaji kembali. Oke, berarti memang masih dalam tahap pengkajian begitu ya Pak Amin untuk apa saja yang bisa ditimbulkan, gejala-gejala dan juga bentuk infeksinya ini menyebarnya seperti apa, itu juga masih dalam pengkajian begitu ya Pak Amin ya? Betul. Ya. Nah Pak Amin, ini 48 kasus ini ditemukan di mana saja Pak? Di wilayah mana saja maksudnya? Ya, tadi sudah dilaporkan ada beberapa institusi yang melaporkan. Jadi kalau lihat sebarannya laboratorium yang menganalisis, dapat diduga kuat pasiennya ada di sekitar laboratorium itu. Dan sebagian besar lab-lab itu memang melakukan pemeriksaan terhadap sampel yang diterima dari daerah sekitarnya. Kecuali yang dari lembaga, dari Litbangkes mungkin mereka menerima dari daerah-daerah lain di luar Jawa. Nah ini juga sedang dirangkum, ya, tapi setidaknya dari Jakarta, Surabaya dan sebagainya itu kalau kita lihat lokasi lab-labnya itu hampir dapat dipastikan di daerah sekitar itu. Oke, berarti diduga kuat berdasarkan sebaran labnya begitu di wilayah Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan juga Surabaya begitu ya, diduga kuatnya ya Pak Amin ya? Ya, antara ini ya, mungkin juga ada yang dilaporkan dari Jawa Barat juga bisa. Ya, ini sekali lagi kita rinci kembali, karena nanti masing-masing lab itu juga kita bisa runut lagi mereka mendapat sampelnya dari rumah sakit mana saja di daerah. Sama seperti lembaga Eijkman, kami sebenarnya hanya mencakup Jakarta Barat saja, tetapi kami juga menerima sampel dari beberapa rumah sakit di luar Jawa. Nah itu yang harus kita kumpulkan kembali datanya. Oke, baik. Nah, terakhir ini Pak Amin, tadi dikatakan dari November begitu ya 2020 mutasi N439K ini terdeteksi sudah masuk di wilayah Indonesia. Lalu sebenarnya sendiri di luar Indonesia mutasi ini sudah ada di lebih dari 30 negara. Lantas sejauh ini Pak Amin, apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran mutasi COVID-19 N439K ini? Ya, sebetulnya yang diantisipasi tidak hanya N439K ini saja. Jadi sejak Januari, Kementerian Ristek dan Kementerian Kesehatan sudah mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas whole genome sequence namanya, atau genome surveillance, itu untuk bisa mendeteksi secara lebih awal apabila ada mutasi-mutasi seperti itu. Tentu tidak hanya mutasi ini sekali lagi, tapi juga apabila ada varian misalnya B117 atau varian B1 yang dari Brasil, atau varian B1351 dari Afrika Selatan misalnya, atau barangkali juga muncul mutasi-mutasi di dalam negeri sendiri. Nah itu yang harus dicermati dan harus dideteksi, karena bukan tidak mungkin dari dalam negeri sendiri akan muncul mutasi atau varian-varian baru yang perlu mendapat perhatian. Nah itu sudah dimulai sejak Januari, jadi saya ingat 8 Januari ditandatangani kerjasama itu. Kemudian tiap minggu kami mengadakan koordinasi untuk bisa mendapatkan sampel-sampel dari pasien yang memenuhi beberapa kriteria, terutama yang menjadi fokusnya, yaitu misalnya apabila terjadi klaster tiba-tiba atau klaster yang muncul jumlahnya besar, ya, atau adanya kasus terinfeksi kembali setelah sembuh atau setelah divaksinasi.
atau muncul kasus-kasus dengan gejala yang tidak biasa. Nah, kasus seperti itu tentu harus dilaporkan oleh rumah sakit atau laboratorium di semua daerah, hanya di Jawa dan sekitarnya. Tapi seluruh rumah sakit di Indonesia sudah kami himbau ke meningkatkan sensitivitinya. Jadi begitu ditemukan kasus-kasus yang mencurigakan, maka sebaiknya sampelnya segera dikirim ke laboratorium, salah satu laboratorium yang bisa melakukan whole genome sequence. Saat ini sudah ada sekitar 15 atau 16 laboratorium tersebar di seluruh Indonesia yang bisa melakukan whole genome sequence. Jadi diharapkan penemuan adanya varian atau mutasi baru ini bisa dilakukan lebih cepat sehingga kegiatan tracing dan treatment serta batasan ruang gerak virus itu bisa dilakukan lebih cepat. Ya, virusnya tidak menyebar terlalu luas, ya. Bisa segera dieliminasi. Iya. Ya, baik, tentunya kita juga berharap agar koordinasi yang dilakukan dari rumah sakit dan juga lab-lab ini berjalan dengan lancar dan juga tentunya masyarakat dan semua pihak ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya. Pak Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Pak. Terima kasih, selamat sore.